101,2 FM Radio Nabai Mulia. Sudah waktunya kita bareng-bareng di Salam Motivasi. Karena ini hari Rabu, sahabat mulia ya. Di jam 9 insya Allah sampai jam 10 seperti biasa Anda bisa mendengarkan Salam Motivasi bersama narasumber kita Bapak Dr. Tri Pitara, yang juga sudah hadir di studio Nabai Mulia untuk pagi hari ini. Selamat pagi Pak Tri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Tri? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Sahabat mulia juga semoga semua sehat luar biasa. Dan pagi ini udah siap untuk mendengarkan Salam Motivasi bersama Bapak Dr. Tri Pitara, yang pagi ini akan membahas adalah metabolisme leadership. Ya. Ternyata nggak cuman tubuh ya, leadershipnya apa? Metabolisme. Ya. Biasanya dengar metabolisme tubuh gitu Pak Tri ya. Iya. Nah, ini tema kita adalah metabolisme leadership. Seperti apa tuh Pak? Iya, baik. Metabolisme leadership itu. Terima kasih Mbak Ulfa. Iya Pak Tri. Jadi judul ini sebetulnya adalah satu hal yang istilah baru dan terbaru hari ini. Karena kalau kita lihat di literatur tidak ada. Oh gitu. Ini namanya novelty. Novelty itu adalah? Novelty adalah keterbaruan. Oh gitu. Nah, I see. dari hasil tadi jalan kaki yang kemudian ada ide, dan ini insya Allah saya masukkan dalam sebuah tulisan buku yang sedang saya tulis. Ya. Metabolisme leadership ketemu tadi pagi Pak. Ya, oh luar biasa ya. Jadi saya menggabungkan sebuah kepemimpinan. Jadi namanya leadership kan kepemimpinan ya. Lalu istilah metabolism itu sebuah istilah khusus yang ada pada istilah biologis medis ya. Iya. Jadi metabolisme itu adalah sebuah change, sebuah perubahan energi yang terjadi dalam tubuh, dan metabolisme ini merupakan satu kata kunci yang membuat sebuah jasmani ya, jasad manusia, jasad tumbuhan, jasad hewan itu bisa hidup. Jadi hidupnya yang namanya jasmani hanya ada secara fisik itu adalah karena ada proses metabolisme. Yang membuat hidupnya dalam arti utuh itu nyawa, tetapi secara jasmani ya, eksistensi hidup ditandai dengan adanya namanya metabolisme. Dan metabolisme itulah yang membuat kita hidupnya ini ada kehangatan yang stabil, dalam arti panas tubuh kita kan stabil terus, dan itu yang namanya homeotherm. Nah sekarang begini Mbak Ufa, jadi metabolisme itu kan suatu proses yang dinamakan api menyala sehingga dalam kondisi pembakaran. Ya, pembakaran itu membentuk energi atau mengubah energi. Nah ini sebuah simbolisasi istilah yang saya gunakan dalam leadership. Jadi kepemimpinan seseorang itu menggunakan konsep metabolisme. Bagaimana itu konsep metabolisme? Yaitu memimpin. Kita ini kan setiap diri adalah pemimpin, ya kan? Jadi dalam posisi kepemimpinan diri ini harus dimulai dari bahwa kita ini memimpin sesuatu bukan menonjolkan aku sebagai pemimpin, tetapi posisinya adalah bagaimana saya memposisikan yang saya pimpin ini seperti apa dan nanti akan menjadi apa. Oh gitu ya. Leadership itu seperti itu. Iya, jadi seorang pemimpin itu bukan menonjolkan dirinya sebagai seorang yang memimpin. Ya, biasanya kebanyakan kalau pemimpin merasanya dia akulah pemimpin, dan orang harus manut dengan saya, dan membuat terjebak dalam target-target, terjebak dalam angka-angka, terjebak dalam perintah-perintah, terjebak dalam prestasi dirinya, karena keakuannya. Nah ini sesuatu yang tidak sehat di dalam sebuah kepemimpinan. Maka seorang pemimpin yang seperti itu akan melahirkan robot-robot dari yang kita pimpin, karena dia hanya menjalankan apa yang kita perintah. Dia hanya menjalankan anak buah itu menjadi rutinitas. Pokoknya saya sesuai SOP yang ditetapkan oleh yang memimpin saya, begini ya begini terus, begitu. Jadi ketika kita bicara tentang leadership yang metabolisme itu, maka bagaimana kita harus memimpin? Seorang pemimpin
mengutamakan bagaimana yang dipimpinnya akan bertumbuh, Wah, akan menjadi berkembang. wah. Itu Oh, bukan mematikan, bukan mengkondisikan mereka robot. bukan mengkondisikan, tapi bagaimana mereka tumbuh. Mereka tumbuh. Ini bagus banget. Justru itu, maka ini salah satu tadi saya katakan novelty di dalam menerapkan filosofi namanya metabolisme. Iya. Kenapa? Karena berarti memimpin secara hidup Iya, dan iya. menghidupkan. Nah, itu dia. Betul Jadi, banget. artinya ketika saya memimpin sesuatu, Mm-mm. maka saya ini harus menyalakan obor untuk supaya tumbuh, ya, hidup dalam kondisi apa yang saya pimpin tadi. Wah, Siapa Masya saja yang saya pimpin Allah. itu harus tumbuh, berkembang, menjadi hebat. Wah, Bukan saya yang hebat. Aduh, kebanyakan nggak gitu sih, Patri. Nah, maka agar menjadi seorang yang metabolism leadership, kita harus memiliki sebuah makna terhadap apa yang kita lakukan untuk memimpin. Itu satu. Jadi sebelum jadi pemimpin harus memaknai itu dulu ya? Iya, saya ketika memimpin sesuatu, saya harus punya makna dulu, arti apa yang saya itu akan jadi memimpin. Kenapa saya harus memimpin? Ini pertanyaan mendasar. Kenapa saya harus memimpin? Karena Kan saya gitu. punya duit, saya mau punya kuasa, saya memimpin. Nah, itu Iya itu kan? nanti akhirnya pragmatis. Ya. Tapi kalau mengapa aku harus memimpin dan setiap apa yang saya pimpinkan pasti akan Bagaimana? diminta pertanggungjawaban. Waduh. Ya. Nah, di sini ketika saya PR itu PR. tuh. OPR lah, ini penting bagi semua institusi perusahaan Iya, betul, maupun betul. untuk pengembangan human resource. Semoga ini yang para pemimpin, para leader dengerin ya. Ya, Ya kan? jadi kita tidak hanya mengejar apa omset Iya. yang kita punya perusahaan, Iya. tidak hanya mengejar keuntungan, profit saja, tidak. Iya. Tetapi bagaimana orang-orang ini berkembang, tumbuh dan memiliki profit yang tinggi, mereka saling memiliki terhadap apa yang kita pimpin Oh. tadi. Jadi mereka dalam kehidupan di institusi yang ada, termasuk nanti kini dalam bentuk rumah tangga. Oh, Karena di iya. dalam lingkungan terdekat Ada adalah leadership juga ya. kita memimpin keluarga kita. Betul. Sehingga hidup dalam sebuah environment yang kita ada itu, Mm-mm. orang dalam keadaannya kan hidupnya itu bukan tertekan, Iya. bukan under pressure Tapi terhadap target, bersama-sama ya, Pak Dwi, ya? bersama-sama Iya, menghadapi iya. sebuah kompetisi, menghadapi sebuah hal-hal yang berkaitan dengan capaian-capaian, Mm-mm. itu dia menjadi bahagia, tidak meningkatkan stresor di dalam lingkungan kerja. Walaupun sebenarnya Nah, pada realisasinya pekerjaan itu bisa jadi ada muncul Beban-beban. stres. Nah, beban-beban tapi ya. tidak merasa terbebani Oke. karena seorang pemimpin menanamkan Wah. sebuah hal yang makna di dalam melakukan apa yang dia kerjakan, sehingga Wah. pemimpin bukan sekedar perintah. Itu kamu kerjakan ini, kamu sudah mencapai berapa? Apa yang kamu sudah capai hari ini? Bukan itunya yang ditekankan. Even Tetapi juga dalam sebuah perusahaan juga pasti ada target. ada ya. target, capaian itu tetap ada, Oke. tetapi pendekatan kita sebagai pemimpin, how to-nya, How to-nya. mengapa kamu melakukan itu, How to-nya. diambil dari sebuah pantikan di dalam diri. Jadi mereka kesadaran diri melakukan apa yang dia lakukan itu, Lebih tinggi. iya, sehingga punya komitmen tinggi tanpa harus pakai CCTV, Iya. kan gitu. Iya. Itu cara mengaplikasi gimana, Pak Tri? Nah, yang pertama, ketika kita itu ingin jadi seperti metabolism leadership, pertama adalah kita harus punya cutting off jadi ego kita. Cutting off ego itu artinya kita harus memotong ego ini, jangan memimpin kita. Jadi saya sebagai orang yang memimpin, jangan menggunakan ego saya. Hati-hati, karena ego ini berbahaya. Jadi posisi keegoan di dalam kepemimpinan ini kan ketika ada sebuah penyamaran di dalam diri kita yang namanya aku, ini ketika menyamar sebagai diri yang baik. Nah, akulah yang sebagai orang yang paling baik di institusi ini, akulah yang paling punya ilmu, akulah yang paling soleh, akulah yang paling taat. Iya. Ini ego-ego dalam
memimpin, sehingga merasa diri dia paling baik, ini harus kita singkirkan. Itu ego yang paling besar, yang berisiko tinggi. Maka Mbak Ulfa, ketika itu sudah kita bisa singkirkan keakuan kita, maka yang muncul adalah dari hati kita yang akan memimpin. Lewat apa? Hati yang bersih. Hati yang bersih inilah yang kemudian kita memandang segala hal yang ada di luar kita, orang-orang yang kita pimpin tadi, mereka adalah bukan sekedar aset, tapi mereka adalah orang-orang mulia yang sangat kita harus muliakan. Nah, kenapa ini? Mereka adalah ciptaan Allah, makhluknya Allah. Lewat apa? Pendekatan yang dulu pernah saya sampaikan, segitiga cinta. Sehingga aku memimpin mereka karena Allah. Nah, kalau sudah berbekal itu, berarti aku akan menggerakkan dalam arti apa yang bisa saya pengaruhkan kepada mereka. Kan saya hanya mempengaruhi mereka, menginspirasi pada mereka. Tugasnya begitu ya Pak? Tugasnya begitu. Dalam bentuknya adalah lewat clue-clue yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, akhirnya pendekatannya adalah hubungan relation yang baik dengan memberikan sebuah makna-makna apa yang bisa kita sampaikan pada mereka, sehingga punya tumbuh kesadaran pada diri mereka dalam kondisi tidak ada sebuah intervensi paksaan dari saya sebagai seorang pemimpin, termasuk ketika kita memimpin keluarga kita. Dan jatuhnya kalau menurut saya, mohon maaf Pak Tri, untuk hubungan antara pimpinan dan karyawan egaliter. Dan juga malah segannya muncul ya Pak. Itu dia. Jadi itu lebih penting ya Pak Tri ya. Betul.